Hi, I'm Dini. Welcome to my channel. Hai smart people, bertemu lagi dengan saya Dini dan Pak Arus Mukadi. Saya kali ini mau membicarakan tentang yang disebut-sebut sebagai Romeo dan Juliet-nya Indonesia. Kisah romantis dari Ken Dedes dan Ken Arok. Nah itu kalau cerita kisah Romeo and Juliet kan kita semua udah tahu ya ceritanya gimana, sehidup semati gitu. Nah ini kenapa sih kok bisa disebut Romeo and Juliet-nya Indonesia itu, kenapa Ken Dedes dan Ken Arok ini? Sebenarnya kisahnya itu seperti apa? Kita akan kulik di sini. Dan juga satu pertanyaan pentingnya itu adalah apakah itu termasuk cerita bagian dari sejarah atau cerita babat atau hanya cerita legenda seperti Roro Jonggrang yang kemarin itu, Pak? Ya, kalau yang dilihat, yang diketahui atau yang dikatakan bahwa seperti Romeo and Juliet itu sudah karangan atau olahan baru. Jadi perkembangan dari cerita itu sendiri. Tapi sebenarnya masalah Ken Arok atau Ken Dedes itu tokoh yang ada di dalam sejarah. Bagian sejarah juga itu ya. Ya, sebab kalau baca sejarah yang pertama itu saya baca menceritakan Ken Arok. Jadi dikatakan dalam buku sejarah itu Ken Arok adalah anak petani biasa, bukan berpandang dan bukan ningrat, bukan bangsawan. Nah, karena didikan yang kurang mapan atau didikan yang kurang atau didikan yang jelek, kemudian karena pergaulan dengan orang-orang yang jelek juga, sehingga Ken Arok itu mempunyai tabiat yang jelek dan sering berbuat kejahatan. Dan terkenal pada waktu mudanya itu dia menjadi pencuri dan perampok, penyamun. Nah, kemudian masalah itu sampai dengan terjadi suatu perkelahian atau peperangan gitu antara Ken Arok yang jadi rampok itu dengan sendirinya, bukan sendiri pasti. Rampok itu pasti ada temennya. Nah itu perkelahian dengan prajurit Kediri. Nah, tapi Ken Arok itu sangat sakti, jadi tidak bisa dikalahkan dan tidak bisa ditangkap. Nah, ya yang namanya sakti tidak bisa dikalahkan dan tidak bisa ditangkap itu karena ya bukan menang terus, ya mesti ada kalahnya tapi menghindar gitu, tapi tidak bisa ditangkap. Nah gitu, sehingga Raja Kediri pada saat itu Prabu Kertajaya atau Dandang Gedis itu memerintah Akuwu Tunggulametung di Tumapel untuk menangkap perampok atau perusuh yang bernama Ken Arok itu dengan sendirinya bersama teman-temannya gitu kan. Nah, Raja Kediri memerintah Akuwu Tumapel itu karena Tumapel pada saat itu jadi bawahan kerajaan Kediri.
Tumapel itu di daerah Malang toh. Iya. Nah, dari Malang ke Kediri itu kan jauh. Nah itu tidak jelas lah ceritanya. Terus langsung setelah pemerintah itu, Ken Arok sendiri yang sulit ditangkap dan sering berlari menyembunyikan diri. Nah, pada suatu saat ketemu sama Resi Logawe. Dikatakan Resi Logawe itu dari India. Nah, dia datang, yang tadinya itu dia bersembah di candi menyembah atau berdoa kepada Dewa Wisnu. Kemudian dia mendapat firasat atau mendapat suara bahwa tidak usah mengabdi denganku di sini karena aku sudah tidak berada di sini, gitu, di candi itu. Candi itu pasti ada arcanya loh. Itu tidak di sini, saya sudah manunggal dengan seorang anak yang bernama Ken Arok. Nah, dengan ciri-ciri tangannya lebih panjang dari umumnya atau selutut lah tangannya, dan tangan sebelah kanan itu, telapak tangannya itu seperti rajahnya itu seperti cakra. Terus ciri-cirinya tangan yang kiri itu tutup kerang, jadi kerang itu. Nah itu ciri-cirinya. Kamu carilah di tanah Jawa, mau tadinya bilangnya gitu. Nah, terus dia datang bisa ketemu sama Ken Arok, dibuktikan tangannya benar-benar ada Ciri-ciri tadi nah, itu. ciri-ciri itu ada, berarti sudah namanya Ken Arok. Tapi Ken Arok sifatnya begitu. Nah, dia terus langsung dengan kasih sayang, kamu tak angkat sebagai anakku. Nah, sebagai anak itu dengan sendirinya jadi muridnya juga kan, pasti menerima wejangan-wejangan dari itu. Terus disuruh merubah sifat dan perilakunya. Jangan berbuat begitu, lebih baik kamu saya bawa ke Tumapel untuk mengabdi kepada Tunggulametung, karena kamu berada di sini ini termasuk wilayah Tumapel. Dibawa ceritanya sampai di Tumapel, diperkenalkan atau dipertemukan atau bertemu dengan Tunggulametung. Tunggulametung dapat menerima pengabdiannya si Ken Arok itu. Nah, cuman tidak dijelaskan lagi bahwa tadi sudah mendapat perintah berkali-kali toh dari Raja Kediri, suruh menangkap perampok yang namanya Ken Arok. Nah, ini dibawa ke situ, kalau dia mengaku Ken Arok dengan sendiri itu pasti ketahuan. Nah ini pakai nama lain, nama Ranggah gitu. Setelah di situ diterima jadi abdi, maksudnya abdi ya bawaan dari Tunggulametung sebagai prajurit gitu. Nah, pada suatu ketika Ken Arok itu di suatu taman itu akan dibuat suatu pesta gitu sama Tunggulametung. Dia berjaga di situ, kemudian datang Tunggulametung bersama istrinya yang sangat cantik sekali, namanya Ken Dedes. Nah, istrinya itu si Ken Dedes itu dulunya putra seorang pendeta Buddha bernama Mpu Purwo dari desa Ponowijen atau Polowijen. Itu dilarikan, dibradat, diculik oleh Tunggulametung, terus dipaksa menjadi istrinya Tunggulametung. Jadi itu ceritanya Ken Dedes yang menjadi permaisuri itu karena ya
diculik itu. Dipaksa. Nah, sampai di situ Ken Dedes yang naik tandu. Biasanya kalau gitu itu kalau cuman aku itu biasanya pakai tandu emas itu yang dipikul gitu. Nah itu waktu turun gitu kainnya terbuka, kakinya nelonjorkan turun, satu masih di atas, satu di bawah gitu. Nah itu dari pahanya sini keluar cahaya, entah orang lain melihat atau enggak gitu, enggak tahu, tapi Ken Arok tahu itu. Kemudian Ken Arok melihat kecantikannya itu, dia jatuh cinta, terpesona jatuh cinta. Nah itu kelihatannya bukan hanya sehari kejadian itu, pasti setelah itu ada hari lain itu dirasa oleh Ken Arok. Ken Dedes itu menerima cintanya si Ken Arok. Nah gitu, menerima cintanya Ken Arok. Nah, dengan sendirinya Ken Arok lebih menggebu lagi keinginannya. Nah, ingin memperistri Ken Dedes. Maka dia cari akal ini untuk bisa mendapatkan Ken Dedes, permaisuri dari Atu Tunggulametung. Nah, Tunggulametung itu di situ disebut Aku, tapi sebenarnya dia adalah Raja Ketandan, Raja Bawahan. Nah, bawahan Kediri ya. Nah, itu raja juga di daerah ini. Jadi raja daerah gitu. Ken Arok memikir saya mesti dapat Ken Dedes, tapi harus dengan cara saya bunuh suaminya, baru jandanya saya jadikan istri saya. Terus si Ken Arok itu menemui gurunya, ya bapaknya si Resi Logawe itu, diceritakan bahwa tadi saya kemarin ya pokoknya saya pernah ketemu sama Ken Dedes yang cantik sekali, dan saya melihat dari paha itu keluar cahaya. Itu apa maksudnya? Nah, Logawe mengatakan itu adalah putri yang punya keagungan, menyimpan kebesaran. Jadi itu adalah suatu pertanda ya, pertanda bahwa putri begitu itu adalah putri yang punya kelebihan secara fisik, terus kelebihan secara batinnya. Terus barang siapa sejelek atau nestapa apapun pria yang bisa mengawini wanita yang bercahaya pada paha itu akan dapat menjadi orang besar, katakan bisa menjadi raja, bisa berkuasa gitu ya, dan bisa menurunkan orang besar atau bisa menurunkan raja. Ini udah mantap lagi nih si Ken Arok. Terus mengatakan niatnya saya ingin memperistri itu, dan dengan cara saya harus membunuh Tunggulametung. Nah ini bapaknya kan seorang pendeta, kalau dimintai pertolongan untuk membantu soal pembunuhan, dia sudah tidak berani memberi saran. Nah, sarannya dia paling ya jangan dilanjutkan begitu loh, jangan diteruskan. Tapi itu sudah jelas melanggar kebenaran. Nah, nggak bisa gitu, ya sudah. Terus Ken Arok tidak berhenti di situ saja, dia terus masih kekeh menuju ke rumah bapaknya angkat juga, seorang penjudi yang namanya Bangu Samparan. Dia tanya kepada Bangu Samparan,
diceritakan semua yang kejadian itu. Terus kemudian akhirnya aku ingin membunuh Tunggul Ametung gini. Bapaknya ini ya karena cinta ya dengan anak angkatnya itu, dan dia juga tidak rela kalau anaknya sengsara karena cintanya nggak kesampaian gitu kan. Nah terus akhirnya dia ya sudah, karena Tunggul Ametung itu adalah orang sakti, kamu harus mencari pusaka yang bisa menembus kesaktian Tunggul Ametung. Orang yang pandai membuat pusaka yang sakti itu di Lulumbang yang namanya Mpu Gandring. Ken Arok berangkat ke Lulumbang menemui Mpu Gandring, pesen saya minta pusaka dengan secepatnya, pusaka yang ampuh yang paling sakti. Ya Mpu Gandring sanggup, minta waktu setahun apa 5 bulan gitu. Nah, minta waktu pokoknya 5 bulan gitu. Nah, saya setelah butuh ini jadi 5 bulan harus jadi gitu. Ken Arok pergi, sini dikerjakan sama Mpu Gandring. Kerjakan Mpu Gandring pada saatnya 5 bulan. Ken Arok datang lagi ke situ, mau mengambil kerisnya, ternyata kerisnya belum jadi sempurna. Ya sudah bagus, tapi belum sempurna gitulah. Nah, belum bisa, marah si Ken Arok. Marah Ken Arok, terus kerisnya itu direbut, diambil, ditusukkan Mpu Gandring. Mpu Gandring mati terbunuh oleh Ken Arok dengan kerisnya, buatannya itu. Nah itu Mpu Gandring terus nyumpahi, saya nggak dosa, nggak perkara kok, malah kamu membunuh saya. Ingat saja itu keris belum jadi, itu masih sangar sekali. 7 turunan dari kamu akan mati oleh keris itu. Nah itu kemudian itu sudah selesai. Ken Arok pulang kan, pulang sampai di Tumapel, dia menemui temannya yang namanya Kebu Ijo. Nah itu orang terpercaya oleh si Tunggul Ametung, kepercayaan Tunggul Ametung. Ya namanya senopatinya dari Tumapel itu. Nah, itu dia di situ menemui itu dengan membawa keris dari Mpu Gandring itu. Lah si Kebu Ijo ini senang sekali melihat keris itu, bagus sekali. Nah, terus dibeli namanya, wah jangan ini baru dapat gini, saya ya sudah tak pinjem. Nah, oleh Ken Arok dipinjamkan Kebu Ijo. Wah oleh Kebu Ijo selalu dipakai terus, seperti dipamerkan gitu. Tiap hari itu dipakai, terus puter-puter, pokoknya dilihat sama orang banyak akhirnya. Terus orang banyak itu kan jadi tahu bahwa Kebu Ijo punya keris yang bagus gitu. Nah, setelah berita itu, pada suatu ketika malam hari Ken Arok masuk ke tempatnya Kebu Ijo, mencuri pusakanya sendiri itu. Diambil terus dibawa masuk ke tempatnya Tunggul Ametung. Tunggul Ametung dibunuh. Tunggul Ametung dibunuh, kerisnya masih ditinggalkan di jasadnya. Nah, pagi harinya geger diketahui keris itu milik si Kebu Ijo. Kebu Ijo dituduh membunuh Tunggul Ametung, sampai Kebu Ijo dikeroyok sama keluarga Tunggul Ametung dan prajurit Tunggul Ametung sampai dengan Kebu Ijo mati. Itu si Ken Arok yang memprakarsai itu. Jadi dia dengan adanya keris itu dia membuktikan,
apa ini keris siapa gitu kan, kayak punya si Kebo Ijo. Masyarakat tahu kan, iya itu punya Kebo Ijo, berarti Kebo Ijo yang membunuh, masyarakatnya gempur Kebo Ijo dan mati. Ya pada saat itu terus Ken Arok bisa mendapatkan si Ken Dedes, memperistrikan Dedes, dan Ken Arok mengambil kekuasaan Tunggulametung di Tumapel. Dan dikatakan dari sejarah itu dikatakan tidak ada satu orang pun yang berani melarang. Jadi ya terus Ken Arok jadi akubu di Tumapel dengan istri Ken Dedes itu satu sejarah. Itu cerita sejarahnya. Ya, satu sejarah yang keluar lebih dulu ya. Terus ada sejarah lagi yang keluar belakangan. Beda lagi. Iya, beda. Dikatakan lagi di situ bahwa Raja Singasari atau Raja Tumapel yang bernama Ranggah Rajasa Amurwabumi itu masa kecilnya dilahirkan di wilayah selatan Malang yang namanya Desa Pangkur. Nah, Desa Pangkur itu adanya ya kalau sekarang diketahui adanya di sekitar Sumber Pucung Malang. Itu dikatakan pada mudanya dia adalah seorang pencuri, seorang perampok, penyamun, penjudi. Nah, karena dari tingkah lakunya seperti itu, terus dikatakan bahwa namanya Ken Arok ya tadi raja itu. Ken Arok itu tidak dikenal oleh prasasti-prasasti yang ada. Hanya didapat atau dikenal dari sumbernya, yaitu yang namanya Kitab Negara Kertagama dengan Pararaton. Jadi adanya cerita yang mengatakan bahwa Rangga Raja Sasang Amurwabumi Raja Tumapel atau Raja Singasari itu bernama Ken Arok. Itu dia dapat nama itu dari sumber sejarah ini di Negara Kertagama dan Pararaton.